أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله. تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Muharram, pada 15 Muharram ya hari ini insya Allah 1447 Hijriah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala spirit bulan Muharram, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalir dalam darah daging kita. Semangat untuk terus memperkuat agama ini, semangat untuk terus mendalami agama ini, dan semangat untuk dapat bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surah Al-Fat. Al-Fat itu adalah kemenangan. Ini bisa dicek. Ini bisa dicek. Ini Kak, tolong. Surah Al-Fat itu surah ke-48 ya Bu. Ini terkait tentang kemenangan Islam. Al-Fat ya, kemenangan. Fatham mubina ya, kemenangan yang nyata. Nah, jadi kita lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ya dari kota Mekah ke kota Madinah itu mengalami satu masa sulit pada waktu itu, di mana pemboikotan terjadi dan kita lihat bahwa kekerasan kepada kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu ketika hari ini kita bisa duduk bersama dalam kondisi tenang, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam sampai kepada kita dan kita begitu aman untuk sholat ya. Kita begitu aman untuk beribadah. Ini satu nikmat yang paling besar. Makanya ketika seorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menambah-nambah kesyukurannya, sungguh syukur itu nanti itu akan terputus menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat sekarang kita di akhir zaman ya, seperti ini sudah teramat mudah untuk mendapatkan Islam, teramat mudah. Kalau dulu para alim ulama kita ya untuk pergi ke haji saja berbulan-bulan. Ya kan, berbulan-bulan untuk bisa menuju ke sana. Dan apabila pergi ke sana belum tahu apakah kembali atau tidak. Tapi kalau kita per detiknya, ya kan, per harinya itu kita bisa mengetahui sejauh mana saudara kita telah berangkat dan sudah sampai di titik mana. Tapi kalau dulu tidak. Makanya orang berhaji itu mengalirkan air mata yang sangat deras karena yang sudah pergi bisa jadi tidak kembali. Tapi kalau kita hari ini kita lihat sangat nyata ya kemenangan yang Allah beri. Tetapi problemanya adalah karena begitu mudahnya seakan-akan memang seadanya seperti itu. Ya memang keadaannya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa Islam adalah agama yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penataan yang sangat strategis, dengan penuh sistematis. Maka ini harus kita pelajari dengan dalam. Dan ayat-ayat yang terlampir dalam Al-Quranul Karim kita gali, kita baca, kita pahami untuk apa? Agar kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita bahas Ibu di surah Al-Fat. Surah Al-Fat ini adalah surat ke-48. Ayat 26 kita bahas. Jadi ada kategori karakteristik orang kafir atau orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan karakter orang mukmin. Dan ketika kita pelajari ini, kita mohon kepada Allah, kita diberi ilmu. Siapakah orang-orang yang punya sifat kufur, yang meninggalkan agama Allah ini, dan siapakah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan apa nikmat yang Allah beri dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di dunia kita mendapatkan nikmat-nikmat itu. Allah jelaskan di dalam surah Al-Fat itu ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما. Jadi kita lihat syai'in alima. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, ketika orang-orang kafir itu menanamkan kesombongan dalam hati mereka, hamiyah. Jadi katakan di sini, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Maka hamiyatal itu adalah kesombongan. Orang-orang kafir ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima keesaan Allah. Ya kan? Dan menolak bahwa Muhammad itu Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh pada masa lalu, Ibu. Ya, contoh pada masa lalu. Sampai-sampai pada perjanjian Hudaybiyah, kita lihat pada tahun ke-6 Hijriah, apa yang terjadi? Bahwa mereka tidak mau di dalam perjanjian itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu saking sombongnya mereka. Jadi tidak mau dalam perjanjian itu ada Bismillah. Dan kemudian tidak mau atas nama Muhammad Rasulullah. Ya, atas nama Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada kata-kata itu tidak mau. Nah, sumber negosiasinya siapa pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ketika dikatakan Muhammad Rasulullah mau dihapus, dia tidak mau. Aku tidak akan menghapusnya. Karena aku mengimani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka ketika dihapus Muhammad Rasulullah, dia tidak mau. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa wahai Utsman? Mereka tidak mau disebut Muhammad Rasulullah. Hapus saja, kata Rasulullah. Hapus saja. Itu rendah hati ya Rasulullah. Oh enggak. Aku memang telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau disuruh dihapus, aku tidak akan menghapusnya. Tapi kata Muhammad Rasulullah, macam mana? Hapus saja, tidak apa-apa. Yang penting mereka mau damai. Ini Bu, luar biasanya rendah hatinya Rasulullah. Kadang-kadang kita manusia biasa, kalau kita udah pergi haji disebut aja haji di depan tuh kok dihapus tidak mau. Ya kan Bu? Dengan kesungguhan kita yang sudah berangkat ke tanah suci, kita katakan hajjah, haji, ya gitu kan? Dihapus. Makanya ada tukang bubur naik haji. Tapi insya Allah kita di sini kan tidak begitu ya Bu. Semoga Allah selamatkan kita. Ya, tidak boleh ada saingan, gitu kan? Nah, ini rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus bahas ini bahwa ketika fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah, hamiyata jahiliyah ini adalah ada kesombongan jahiliyah. Jadi ada kesombongan jahiliyah. Ingat Bu ya, sombong itu apa? Angkuh. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Sombong itu menganggap bahwa dirinya lah yang paling betul, orang lain salah semua. Di sini ada sombong, ada kesombongan jahiliyah. Makanya asbabun nuzul ayat ini adalah mereka yang tidak mau mengakui keesaan Allah. Jadi waktu kalimat tauhid nanti la ilaha illallah, mereka tidak mau terima. Makanya ketika disuruh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Allah lah Rabb dan Muhammad lah utusan Allah, tidak mau mereka.
Karena khawatir nanti ketika dikatakan Muhammad utusan Allah, otomatis yang menjadi pemimpin adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang menjadi pemimpin sebelumnya akan tergeser. Jadi mereka karena paham tentang arti syahadat, mereka tidak bersyahadat. Karena paham bahwa itu kesaksian, sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti sedang bersumpah, bersaksi. Tapi sebahagian nanti manusia karena tidak paham maknanya, cepat kali masuk Islam, bersyahadat. Setelah itu konsekuensinya ya tidak paham. Gitu ya. Jadi ringan di lisan, tapi kadang-kadang berat dalam amalan. Tapi mereka dulu berat dalam lisannya karena mengetahui pertanggungjawaban untuk berislam. Berarti seluruhnya harus kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ya Bu ya. Itu dulu kita ingat. Setiap ayat Allah dibaca itu sebenarnya bukan tentang asbabun nuzul saja. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Jadi sebab turunnya ayat ini menjelaskan tentang kesombongan jahiliyah. Tapi di sini ada dua, Bu. Ada kesombongan jahiliyah. Ada yang kesombongan, ada kesombongan jahiliyah. Jadi kalau kesombongan jahiliyah pada masa lalu itu tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Kesombongan hari ini bagaimana? Mengaku Rasulullah, tapi dalam tindakan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat bahwa yang paling mudah untuk menjadi orang-orang kufur, yang pertama adalah karena tidak mendapat hudan petunjuk dari Allah, yaitu petunjuk dari Al-Quranul Karim. Karena seluruh gerak-geri tingkah kita ini itu diatur dalam Islam. Ya, seluruh pola kita nih, cara bicara kita, cara bergaul kita, cara berumah tangga kita ya, cara dalam kehidupan kita, itu seluruhnya merujuk kepada hujah, petunjuk dalam Al-Quran. Nah, ketika seseorang tidak mempelajari itu, otomatis dia akan terlanggar. Ya kan, Bu? Akan terlanggar. Seperti kita hari ini. Ketika kita menutup aurat, ini bahagian daripada petunjuk agama Allah yang mengikuti kewajiban diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika nanti kita tidak mengaji, itu kita masuk sama kita itu. Maka nanti bisa jadi menutup aurat itu kalau orang pulang haji. Atau kalau orang pergi mengaji ke pesantren. Kan gitu ya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka dia akan mengatakan bahwa itu tidak dosa, tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Nah, dikatakan di sini bahwa orang yang tidak mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikategorikan kepada orang angkuh, orang yang sombong. Makanya dikatakan oleh para mufassir bahwa hamiyah jahiliyah, kesombongan jahiliyah itu yang pertama adalah tidak mengakui Muhammad utusan Allah. Dulu ya, tidak mengakui Muhammad utusan Allah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, maka mereka itu, ya kan, mereka tidak ikut berhijrah, tidak mau ikut berhijrah. Berarti kalau dalam konteks kekinian macam mana, Bu? Ketika diajak untuk satu kebaikan-kebaikan, mereka tidak mau mengikutinya. Jadi kalau pada masa dulu, ketika diajak untuk pergi ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah karena sudah sangat terancam, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Dalam konteks kekinian, bahwa apabila diajak pada kebaikan-kebaikan, kepada petunjuk yang lebih baik, maka mereka pun tidak mau mengikutinya. Seperti itu ya. Jadi katakan di sini adalah menolak kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah mereka orang-orang kafir merasa dirinya lebih hebat. Ya, Bu, lebih hebat daripada Nabi seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya kan? Seorang yang ummi. Makanya kita kan kalau di hari Jumat baca ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dalam pengertiannya apa tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, Iqra. Tapi seluruh ilmu maka dipahamkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita untuk mendapatkan doktor, profesor perlu sekolah bertahun-tahun, ya kan Bu? Rasulullah tidak mendapatkan itu, tapi kulluhu ilmunya menyeluruh, seluruhnya ada. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu memang datang dari Allah. Bukan dipelajari, memang petunjuk dari Allah, memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini disuruh untuk mempelajari itu. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Tapi Rasulullah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi pengetahuannya sampai-sampai zaman dari Nabi Adam pun seluruhnya itu Rasulullah dipenuhkan pengetahuannya tentang itu. Ini luar biasanya. Nah, keangkuhan dan merasa hebatnya ya para kafir pada waktu itu ini menyebabkan mereka tidak mau mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian karena angkuhnya, karena sombongnya, mereka berlaku curang sampai dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka dalam perjanjian Hudaybiyah mereka mengatakan bahwa ketika nanti ada orang Mekah yang datang ke Madinah, itu harus dikembalikan. Orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan. Tapi orang Madinah yang ke Mekah nggak perlu dikembalikan, ya kan? Nah, tapi Rasulullah mengiyakan. Mereka tidak tahu bahwa keangkuhan mereka, kesombongan mereka yang menyebabkan secara kasat mata itu merugikan kaum muslimin, tapi sebenarnya menguntungkan kaum muslimin. Kenapa, Bu? Kalau orang Mekah datang ke Madinah, lalu dikembalikan setelah berjumpa dengan Rasulullah, otomatis sudah mendapat melihat bagaimana Rasulullah. Sudah mendapat pelajaran-pelajaran dari Rasulullah. Dan otomatis terbuka lebar mendapat hidayah dari Allah. Karena siapapun yang melihat Rasulullah, siapapun yang menatap Rasulullah, siapapun yang duduk berdampingan dengan Rasulullah, itu pasti akan mendapatkan satu keberkahan dan kebaikan. Itu hebatnya, ya, siapapun yang melihat Rasulullah. Maka nanti ketika dikembalikan ke kota Mekah, apa yang terjadi? Maka mereka akan mengatakan, sungguh luar biasa Muhammad. Ya kan? Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah yang teramat agung dari geraknya, bicaranya, seluruhnya menjadi suri tauladan yang sangat mulia. Dan mereka menjadi corong kembali untuk sahabat-sahabatnya di kota Mekah. Tapi kalau orang Madinah datang ke kota Mekah, nggak usah dibalik pun nggak apa-apa. Kenapa? Cuak. Cuak nggak usah dipakai. Ya kan, Bu? Nggak usah dibalik kan? Jadi kita kalau ada misalnya teman-teman yang akhlaknya kurang-kurang bagus, lalu dia tidak bersama kita, tidak apa-apalah, pergi aja lah. Ya, pergi aja, tidak apa-apa. Tapi kalau yang baik-baik, janganlah pergi. Ya Bu, itu kita contoh seperti itu. Jadi kesombongan jahiliyah ini luar biasa. Sampai dalam perjanjian Hudaybiyah pun mereka curang. Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah itu mereka curang. Nah, kira-kira ketika kita bahas ini, jangan sibuk dulu 14 abad lalu ayat ini. Ayat ini ada nggak dengan konteks kekinian? Yang curang. Ada, Bu? Iya, banyak, Ibu. Gitu kan? Banyak. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala disambung pada ini, fa'anzalallahu sakinah, dan berbeda kata Allah dengan orang mukmin. Maka kalau orang kufur tadi ciri karakternya, orang kufur, orang kafir di bawahnya kufur, Ibu. Kafir, kufur, di bawah lagi lalai, lalo. Lalo, kalau lalo selalu, lama-lama jadi kufur. Kalau kufur-kufur itu takut kita khawatir jadi kafir. Itu penyakit itu. Itu mau penyakit ya. Kalau ibarat fisik, Ibu, pertama kudis, boroan, kemudian setelah itu harus diamputasi. Kalau tidak cepat-cepat diobat, diamputasi. Mana orang kesehatan? Ya gitu kan. Pertama kan kudis kecil. Nah, jadi kalau kufur itu kafir, menutup diri kepada kebenaran. Makanya kan dalam Islam ketika ayat-ayat Allah ya 6.666 ayat, satu ayat saja tidak kita imani, itu bisa keluar dari Islam. Ini hati-hati kalau kita ini ya dalam berbicara hari-hari ya, hati-hati. Bisa begini. Seorang laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, dan 4. Kita bilang nggak ada tuh, itu nggak betul tuh. Nah, misal dibilang kan, berarti sudah tidak membenarkan ayat Quran. Karena memang dibolehkan. Tapi kalau kita bilang
memang betul, tapi saya nggak kuat saya. Ah itu tidak ada masalah. Kita membenarkan ayat Allah, tapi kitanya tidak kuat. Itu beda ya Bu ya. Itu beda. Bukan kita katakan enggak. Itu enggak betul itu. Enggak ada seperti itu. Enggak akan ada manusia yang bisa berlaku adil. Bisa begitu ya? Jangan sembarangan kita bicara. Karena Allah sudah membolehkan hukum itu. Mengapa Allah membolehkan hukum itu? Ada sebab-sebabnya. Jadi yang disebut orang sombong menolak kebenaran. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka dia tolak dengan mentah-mentah. Maka kita berhati-hati dengan cara seperti ini. Ya, sama juga seperti seseorang yang belum bisa menutup aurat. Maka dia mengatakan tutup aurat itu tidak wajib. Maka ketika dia mengatakan tutup aurat tidak wajib, sementara memang ada hukum dalam Al-Quran mengatakan diwajibkan kepada wanita mukmin untuk menutup aurat-aurat mereka sampai ke dada mereka. Kan gitu kan? Maka ketika dia mengatakan tidak wajib, keluar Bu dari Islam. Itu secara otomatis. Maka cara untuk taubatnya adalah dengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup dengan istighfar. Nah dulu kalau orang-orang kafir jahiliyah dulu, itu kesombongan mereka itu memang nyata dipertentangkan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin yang mereka tidak suka kepada mereka itu. Nah makanya kita lihat di sini dikatakan apa? Berbeda dengan orang mukmin. Makanya ketika kita pelajari ini, kita lihat bahwa kita masuk karakter yang mana, sifat-sifat yang kecil-kecil ke bawahnya ya Bu ya. Kita kan memang sudah dari kecil Islam, udah muslim. Tapi apakah karakter-karakter kufur itu ada pada diri kita? Untuk apa? Untuk kita tersibrah, tercelup kepada mukmin dan muslim. Untuk tidak tercelup kepada kekufuran atau kekafiran. Sifat-sifatnya. Nah, di sini dikatakan apa? Maka kata Allah, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah. Makanya menjadi ciri khas orang-orang mukmin itu yang pertama adalah kepada Rasulullah, kemudian kepada orang-orang beriman apa? Wa alzamahum kalimatat taqwa. Maka dikatakan bahwa orang-orang beriman itu diberikan ketenangan, kesabaran dalam hidup. Ya, orang-orang mukmin Allah berikan dia ketenangan. Dan ketenangan itu adalah merupakan buah dari seluruh amal soleh. Makanya orang kalau mau tenang harus beramal soleh, beramal benar, amal yang sadik. Kita ketika kita benar sholat zuhur kita tadi, itu memang secara otomatis Allah beri ketenangan. Maka ketenangan kita nanti berwujud pada ucapan lisan. Lisan yang tidak mengeluh, lisan yang tidak mencela, Bu ya, lisan yang tidak menganggap orang rendah, lisan yang tidak menyepelekan, itu luar biasa Bu. Itu langsung tergambar dalam lisan-lisan mukmin dan itu akan dirasa, beda Bu ya, tergambar dalam lisan dan terasa dalam kalbu. Coba ada nggak kita rasa? Kalau kita misalnya selesai ngaji, selesai baca Quran, selesai sholat asar, misalnya kan kita nih hari Jumat ini banyak berselawat, ada nggak kita tenang? Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya, ketenangan. Lalu persoalan-persoalan datang kepada kita. Nah ketika persoalan-persoalan datang sebagai ujian kehidupan, tidak panik. Dan tidak mengeluarkan kata-kata yang mencerca. Kata-kata yang merendahkan. Baik merendahkan dirinya, apalagi merendahkan orang lain, dan yang tertinggi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Bu kalau marah bisa jadi dia mengatakan Allah tidak adil. Kalau marah hatinya. Kenapa ya? Kenapa saya kok sakit? Kenapa saya kok begini? Kenapa saya kok begini? Ada nggak ucapan seperti itu? Dalam Islam, kalau dia mukmin itu nggak boleh diucapkan. Kalau kita mukmin, maka dikatakan di sini, fa anzalallahu sakinah. Maka Allah menurunkan kepada mereka bahwa kepada Rasul mereka itu ketenangan, bukan saja Rasul, tapi kepada orang-orang mukmin. Maka dikatakan wa alzamahum kalimatat taqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka itu untuk kalimat takwa. Apa Bu kalimat takwa?
Kalimat takwa itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi seberapa besar pemahaman kita terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah sebesar itulah nanti ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Ya. Jadi kalau kalimat tauhid itu hanya diucapkan sesekali saja atau kadang-kadang saja atau di waktu-waktu tertentu, maka ketenangannya pun di waktu-waktu tertentu juga. Ya, di waktu-waktu tertentu juga. Maka dikatakan di sini kalimat takwa. Maka sudah cocoklah orang kafir tadi, orang kufur tadi, mereka menolak Islam karena mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Ini menjadi pemisah antara mukmin dengan orang-orang kafir. Jadi yang menjadi keanehan kita apabila kata-kata itu diucap tapi belum tenang. Ya kan, Bu? Kan kita kan berzikir setiap hari misalnya. Tapi kalau ketenangan itu belum datang, itu menjadi tanda tanya besar. Apa yang menjadi persoalan? Bisa jadi diucap tapi tidak mengerti makna. Diucap tapi tidak masuk ke kalbu. Ya, diucap tapi tidak masuk di kalbu. Hanya ucapan lisan, tapi tidak dimaknai. Maka dalam Islam kalimat takwa yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Itu juga disebut dengan kalimah thayyibah. Dan orang kafir pada waktu itu tidak mau mengucapkan itu. Tidak mau mengucapkan itu. Makanya kita ibu kecil-kecilnya dalam diri kita ini. Dari pagi, sore, malam, ya, siang, ya kan, kita katakan hari-hari kita. Seberapa besar kita ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, karena itu menjadi ukuran ketenangan seorang hamba. Ya, ukuran ketenangan seorang hamba. Nah, jadi kita lihat ini menjadi sesuatu yang disebutkan di dalam soal fat ini sudah pantaslah bahwa orang-orang kafir pada waktu itu mereka begitu angkuh, begitu sombong, yang menolak kebenaran karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat takwa. Dan ini menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka orang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari, maka ini dia cepat merespon kebaikan. Salah satunya dari ucapan dulu, dari kalimat tauhid. Dan ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama ibu nanti melebar sampai kita dalam mendidik dan membesarkan anak kita. Apabila kita mendidik anak kita, rupanya ada kondisi mungkin yang tidak baik-baik saja, ya. Kira-kira ucapan kita ucapan baik apa ucapan buruk? Kayak gitu kan? Biasanya orang kalau sudah marah, kalau sudah sombong, kalau sudah direndahkan, misalnya kan, tidak sesuai dengan apa pencapaiannya, maka ucapannya itu bisa jadi dikeluarkan bukan ucapan yang baik. Makanya ketika kecil-kecil Imam Sudes, ibunya ya, ibunya Imam Sudes itu ketika anaknya sudah disiapkan makanan semua untuk tamu, maka ketika itu dia menaburi pasir di atas makanan. Tapi ibunya ini karena lisannya memang lisan takwa, maka dia mengatakan, wahai anakku, keluarlah engkau, jadilah engkau imam 2 Masjidil Haram. Keluarlah kamu ke sana. Jadilah engkau imam di Masjidil Haram. Dan sekarang hampir sudah 40 tahun menjadi 2 imam di kota Mekah dan kota Madinah. Itu kondisi marahnya, dia berzikir, Ibu. Kondisi marah berzikir, apalagi kondisi normal. Kita kalau kondisi normal berzikirlah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas keluar masjid hilang sendal. Apa masih berzikir? Kupaliho. Tuh. Begini kan? Makanya kita tetap berzikir. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Pak le. Gitu kan? Pak gitu kan? Bukan kita mencerca. Ini ukuran, Ibu. Ini kesombongan, ya kan?
Karena apa? Ketika kondisi tidak sesuai dengan pencapaian, maka nanti luar biasa yang dicela dan disampaikan dari lisan-lisan kita. Jadi kita ketika baca ayat ini jangan sibuk sama orang kafir saja. Sibuk pada akhlak hari-hari kita. Karena kita sebentar lagi itu akan masuk bulan Maulid, ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah nanti orang-orang yang meneladani Rasulullah? Orang yang meneladani Rasulullah itu adalah orang yang sangat percaya tentang yaumil akhir. Bukan ilmu dunia, ilmu yaumil akhir. Yang banyak berzikir, yang ingat akhirat, ya kan? Itulah mereka nanti yang meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, itulah nanti yang akan meneladani Rasulullah. Tapi kalau tidak, enggak. Maka ada orang bilang, "Ala Bu, jangan jujur-jujur kali lah. Kalau jujur terbujur nanti kita." Ya kan? Kalau kita nggak marah, Bu, nggak berubah deh nanti, Bu. Nah, gitu ya. Itu konvensional ya, Bu. Itu nggak masuk dalam tarbiyah, nggak masuk. Makanya kelembutan hati kita menolak dengan kebaikan, dan itu dicontohkan Rasulullah sampai-sampai dikatakan di sini oleh para mufassir, tidak disebut pun Muhammad Rasulullah, nggak ada masalah. Itu luar biasanya Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu nggak disebut pun nggak masalah. Dikembalikan bahwa orang Madinah nanti ke kota Mekah, nggak dibalikkan lagi, nggak ada masalah. Orang Mekah yang datang ke Madinah setelah itu nanti harus dikembalikan, boleh, silakan. Tapi mereka tidak tahu itulah hikmah yang Allah beri. Makanya nanti kita lihat, Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Futuh Mekah ini membawa kaum muslimin sampai 1.400 orang. Itu disaksikan oleh sahabat yang menyatakan tentang itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sampai 1.400 orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah itu untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi ibadah umrah itu kan gagal. Lalu dibuatlah perjanjian Ridwan, setelah itu dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, dan ini kecurangan-kecurangan dilakukan oleh kaum kufur itu ternyata itu awal kemenangan. Proses untuk mendapatkan kemenangan. Makanya kita melihat bahwa dalam hidup ini, ketika ada satu kendala, ada satu tantangan, ada satu rintangan untuk mencapai asa, mencapai cita-cita, tidak boleh balik mundur ke belakang. Fatawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu telah berazam, yang kamu azam itu adalah kebaikan, mau berhasil sekarang atau tidak, lanjutkan, tidak boleh berhenti. Karena kita berhasil dapat pahala, tidak berhasil dapat pahala. Hanya saja ketika berhasil dapat imbalan dunia. Tapi kalau tidak berhasil, dunia tidak dapat, akhirat dapat apa enggak? Dapat. Makanya kita, Bu, sebagai seorang petani contoh, ketika kita menanam, apakah kita tanam padi misalnya, banjir besar segala macam, kita dihitung oleh Allah berapa petak sawah kita itu yang kena banjir, yang habis kena banjir, itu dihitung sedekah kita semua. Kalau berhasil pun enggak lah kita sedekah begitu. Kita keluar zakat pun cuma 2,5% ya kan, Bu? Ya gitu kan? Tapi kalau banjir seluruhnya, ternyata enggak ada panen kita sedikit pun, lalu kita sudah berusaha, di hadapan Allah, seluruh yang hilang itu adalah sedekah kamu. Sedekah yang dipaksakan. Ya kan? Kenapa? Kalau kita berhasil, kita mau sedekah segitu. 100 uang kita mau kita kasih 100. Manalah pula. Kita kan bukanlah Abu Bakar. Kita bukanlah Umar. Kalau ada uang 100 kita kasih bisa jadi 10.000. Ya kan, Bu? Tapi kalau Abu Bakar, adanya uang 100 dia kasih. Kalau Umar ada uang 150 dia kasih. Kita ada uang 100, berapa kita kasih? Ya, kita lah yang jawab. Kan kita lah yang jawab itu kan. Jadi seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menguji kesetiaan. Jadi kalau tantangan, ujian, apapun ya, cek gelombang. Ada nggak iman dalam dada kamu? Cek gelombang. Ya kan? Cek gelombang iman kita ini. Ada nggak iman sama kamu? Makanya kita berkawan-kawan gitu juga nih. Ya kan? Ada persoalan, ada keadaan. Dari keadaan itu putus nggak silaturahmi? Oh, gara-gara itu nggak mau aku datang lagi.
Gara-gara itu nggak mau tersenyum lagi. Nah itu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Makanya ada jiwa memaafkan ya. Dalam Islam itu luar biasa. Dan kita seperti pasangan suami istri dengan anak. Gitu-gitu juga. Ya kan? Kalau misalnya suami kita tiap bulan kasih uang di tanggal 1, aman. Kasih aman. Sekali waktu mungkin tidak diberi, udah senyumnya kalau sehari 4 kali udah berkurang jadi sekali. Ya kan Bu? Itu ukuran keimanan juga. Kalau ada, ya kan? Kalau ada, maka adalah senyum itu. Kalau tidak, tidak ada. Islam tidak seperti itu. Makanya kita lihat para sahabat, ada tidak ada tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini akhlak yang luar biasa. Maka dikatakan orang-orang kafir tidak ada sifat seperti ini. Tapi orang mukmin, maka dalam perjanjian Hudaybiyah itu yang luar biasa, tidak pun disebut nama Muhammad. Tidak ada masalah. Muhammad Rasulullah. Kami mengimani engkau, wahai Muhammad Rasulullah, dalam kalbu kami, tapi ketika tidak ditulis pun kata Muhammad, tidak ada masalah. Yang penting perjanjian ini dan damai. Jangan terjadi pertumpahan darah. Kenapa Bu? Kesombongan kaum kafir sampai melarang kaum muslimin kota Madinah pada waktu itu untuk masuki Baitullah. Makanya ketika kita bahas kemarin soal Al-Baqarah 217 itu mengatakan bahwa dosa besar orang yang mengadakan peperangan di bulan Rajab. Tetapi yang besar lagi dosanya adalah mereka yang menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke kota masuk ke Baitullah. Jadi mereka menghalangi untuk masuk ke Baitullah. Setianya Utsman bin Affan sama-sama kita tahu dan jadi pelajaran berharga bagi kita. Maka Utsman bin Affan dikatakan oleh pemuka-pemuka kaum musyrikin pada waktu itu, wahai Utsman, sekarang engkau telah berada di sini bersama kami. Kalau engkau mau tawaf, tawaflah. Apa kata Utsman? Aku tidak mau mendahului Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kok punya kawan kayak gitu macam apa? Ya kan? Punya kawan. Ini makan udah dihidang. Ayo kita makan. Hai si Pola, kau makan aja. Udah kenyang baru si Pola, ada apa enggak ya? Nah, kita beli aja lagi yang lain. Enggak seperti itu. Jadi orang mukmin nampak. Makanya kalau kita bertamu ke rumah kawan ya, ketika belum full datang semuanya, kita nggak akan makan deh Bu. Kita nggak akan makan. Kita tunggu dulu Bu, tunggu dulu Bu. Ya tunggu dulu. Udah penuh semua, ayo. Bismillah. Baru kita bismillah. Itu akhlak mukmin Ibu. Udah dicontohkan. Dan contohnya adalah Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan sudah berada di sekitaran Ka'bah Baitullah. Tapi dia tidak mau bertawaf. Kalau dia bertawaf boleh apa enggak? Boleh. Tapi dia mengatakan, wahai Utsman, sekarang engkau telah berada di sini, bertawaflah. Maka Utsman mengatakan tidak. Aku tidak mau mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, kalau kita kenang-kenang ada kawan kayak begini, apa enggak ya? Hati kita, ya Allah, ya Rahman, luar biasa setianya. Gitu kan Bu? Setianya. Maka sampai-sampai ada kabar fitnah bahwasanya Utsman, karena begitu lama dialog, akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa Utsman terbunuh. Maka terjadilah Baitur Ridwan. Ya kan? Perjanjian untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang setia, janji setia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Bu, ini ada kisah tentang Hudaybiyah, karena pada waktu itu datanglah 1.400 kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah itu. Apa yang terjadi? Mereka kehausan, sangat lapar dan sangat hausnya. Maka ini mukjizat Rasulullah. Maka mukjizat Rasulullah menancapkan tombaknya ke dalam sumur di Hudaybiyah. Nanti bagi yang mau berangkat umrah itu bisa dilihat, disaksikan. Maka sumur kering itu akhirnya penuh dengan air. Kira-kira ada manusia yang seperti itu? Sebelum dengan sesudah sampai hari kiamat. Sumur kering dimasukkan tombak, bukan dimasukkan air PDAM. Tombak dimasukkan ke dalam karena yang ada hanya tombaknya. Maka dimasukkan tombaknya, lalu serta-merta air itu penuhlah sumur itu. Maka yang 1.400 orang tadi semua minum air dari sumur itu. Nah, jadi kita lihat ini mukjizat Ibu. Apa arti mukjizat? Tidak akan pernah terjadi dengan siapapun, kapanpun, oleh siapapun kecuali Nabi itu sendiri, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu kita baca sejarah, ya Allah, kira-kira kita kalau sumur kering, tamu datang 1.400 orang, nggak ada air, gimana Bu? Kita beli pun air mineral, berapa cukupnya?
Air mineral berapa kotak? Ya kan? Tapi ini ketika air kering itu langsung Rasulullah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah, ya kan, masukkanlah tombakmu itu, tombak untuk perangmu itu ke dalam, iya, ke dalam sumur, dan langsung itu air itu naik ke atas. Setelah itu mereka minum dengan puasnya, karena mereka itu adalah musafir yang sudah perjalanan begitu jauh dari kota Madinah, dan ditambah lagi dihadang oleh kaum musyrikin yang tidak boleh melaksanakan ibadah umrah pada waktu itu. Nah, makanya Ibu, masuklah kita pada ayat 27. Pada ayat 27, ini kita lihat apa? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Maka sungguh benarlah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu, Bu, mimpinya wahyu yang kita sama-samakan sama kita nggak sama sama Nabi. Aku mimpi lah jumpa sama siapa gitu kan. Rasulullah ini mimpinya sama dengan wahyu Allah yang mewahyukan. Sampai-sampai Rasulullah ucapan lisannya, gerak diamnya, duduk berdirinya itu semuanya itu menjadi hadis. Ya kan, Bu? Itu dari Allah, tidak ada yang dari nafsunya. Jadi kalau Rasulullah diam, itu memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari nafsunya. Tidak ada dari kemarahannya, tidak ada Rasulullah. Penuh. Maka dikatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah telah membuktikan kepada Rasul tentang kebenaran mimpinya. Ya, Rasulullah dulu pernah bermimpi bahwa untuk melaksanakan ibadah umroh. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, berangkatlah kita. Ayo berangkat. Rupanya nggak jadi berangkat kan? Disuruh balik lagi kan? Kita, Bu, kalau kira-kira kayak begitu bagaimana? Kau bilang pergi, tapi nggak pergi macam mana ya? Itu kan? Rasulullah dibuat gitu juga oleh kaumnya. Ya kan? Tapi mimpi Rasulullah kita Baitullah, tapi kok nggak sampai. Kenapa? Nah, makanya, Bu, kemenangan itu proses. Ya, kemenangan itu adalah proses. Maka dikatakan bahwa fathun qarib. Fathun qarib, kemenangan yang dekat. Nanti baru fathun mubina. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Kemenangan itu dekat sekali. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Engkau pasti akan mendatangi Masjidil Haram dengan aman, tapi proses. Pernah sekali datang, balik lagi, kemudian berikutnya baru kemenangan. Ya, Bu, ya? Bukan pada saat itu Nabi, Bu, itu Nabi. Makanya ada nggak dalam hidup kita ini? Kita bercita-cita terhadap sesuatu. Apakah masuk kuliah, apakah punya anak yang soleh, apakah misalnya mau berangkat haji, mau berangkat umrah. Proses untuk mendapatkan itu panjang nggak? Panjang kan? Itu wajar, Nabi aja kayak gitu. Itu wajar ya, Bu, ya. Kita belajar selembar-selembar, alif, lam, mim, ulang lagi, barulah kita fasih mulut kita mengucapkan itu. Al-Fatihah ulang ya, Bu, ya. Proses untuk mendapatkan sesuatu kemenangan. Dan ini terjadi pada Rasulullah. Rasulullah pernah bermimpi untuk masuk Masjidil Haram, kemudian berangkat, kemudian balik lagi, baru berikutnya Futuh Mekah, baru berikutnya kemenangan. Itu prosesnya panjang. Dan Rasulullah ketika berdakwah dari 150 orang di kota Mekah, kemudian sampai ke kota Madinah, sampai 2000 lebih. Tapi awal-awalnya tidak sampai seperti itu. Jadi proses ini kita pahami bahwa Rasulullah derita-derita itu sudah dilewati. Jadi kalau kita yang kecil-kecil ini biasalah. Ya kan, Bu? Siapa kita? Biasa. Ketika kita melihat contoh Rasulullah SAW bersama pengikutnya pada masa lalu, ini luar biasa penderitaan untuk berislam. Luar biasa untuk penderitaan dalam melaksanakan ibadah. Khususnya dalam ayat ini tentang Masjidil Haram. Kalau kita udah gampang sekali sekarang. 8,5 jam udah sampai ke kota Jeddah. Ya kan? Kalau dulu prosesnya bertahun-tahun. Dan kondisinya dikatakan siapapun yang masuk ke dalamnya itu aman. Maka dikatakan apabila engkau telah masuk ke dalamnya, maka dikatakan apa? Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ini janji Allah. Maka hendaklah engkau menggundulkan
rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertahallul. Muqassirina atau memotong yang pendek saja. Makanya Bu, ketika orang berangkat pergi berumroh atau pergi berhaji, bagi orang paham kali dia akan menggundulkan rambutnya. Karena syukur yang tak terhingga. Syukur yang tak, tapi kata Allah boleh muqassirina, boleh pendek saja. Ya, boleh pendek saja. Tapi kalau kita lihat sejarah pada masa lalu, kita ini pilihan memang, tapi ini kekuatan iman. Ini kekuatan iman ini. Kenapa? Ada orang yang tidak mau menggundulkan rambutnya, khawatir kalau gundul kan jelek. Ya kan? Tetapi bagi orang-orang yang sudah dalam pengetahuannya, imannya kepada Allah, tidak ada apa-apanya fisik itu, tidak ada apa-apanya. Maka aku muhalliqina, aku potong seluruhnya karena nanti juga tumbuh lagi. Ya kan Bu? Nanti akan tumbuh lagi dan tentu pahalanya itu lebih besar. Muqassirina, hanya potong sebahagian. Bahkan kita lihat ada sebagian orang yang berangkat ke sana hanya serpihannya saja. Kalau boleh potong di sini. Dikit aja potong. Ya kan Bu? Dikit aja potong di belakang. Nah, makanya ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau datang ke tanah haram, ya kan? Kemudian engkau melakukan ibadah, maka hendaklah engkau menggundulkan rambutmu seluruhnya atau memotong sebahagian. Jadi kalau ada orang tanya, apa dalilnya Bu potong apa rambut? Ya kan setelah tahallul. Nah, ini dia ini ayatnya. Jadi bukan serta-merta itu menjadi satu ibadah fikih saja, tapi lebih kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencukur seluruhnya atau mencukur sebagian. Kulluhu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di dalam satu kisah, apabila rambut kita gundulkan, tapi tidak untuk perempuan. Ayat ini bukan untuk perempuan ya Bu, jangan pulang nanti dari umroh udah gundul semua. Ini untuk laki-laki. Ya, ini untuk laki-laki. Jadi disebutkan apa? Sebanyak rambut laki-laki yang digundulkan itu, sebanyak itu nanti menjadi pembelanya di yaumil akhir. Itu pembela. Jadi ada sejarahnya sendiri. Jadi jangan kita serta-merta nanti kalau anak kita mana tahu ya, anak laki-laki kita berangkat berumroh, berangkat berhaji ya. Dikit aja ya, Mak. Iya, enggak apa-apa. Yang penting nak syarat aja, nak. Enggak. Nak syarat ada sejarahnya nih. Maka sebanyak itu ketika engkau gundulkan, itulah yang menjadi pembelamu nanti di yaumil akhir ketika mau dicampakkan dalam neraka jahanam, mereka demo. Jangan ya Allah. Aku adalah saksinya. Dia melepaskan aku demi engkau ya Allah. Di fisiknya kan dia lepaskan. Kegantengannya itu ya. Demi untuk Allah dan Rasulnya. Dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhafun. Dan tidak takut. Ingat Bu ya. Maka Rasulullah ketika memasuki kota Makkah, walaupun mereka itu sudah tahu intimidasi akan datang peperangan, akan datang permusuhan dari kaum musyrikin, tapi Allah hilangkan rasa takut. Maka keberanian orang-orang mukmin itu nyata. Ya, dihilangkan rasa takut dan itu bukan dibuat-buat. Makanya sifat orang mukmin itu ada namanya syaja'ah. Syaja'ah itu adalah keberanian. Keberanian lawan dari takut. Ingat kemarin kita bahas Toha 77? Toha 77 itu bahwa Nabi Musa, kalamullah, ketika Fir'aun menyerang, maka Allah mengatakan bahwa hendaklah wahai engkau Musa, keluarlah engkau di malam hari bersama Bani Israel, bersama kaumnya, hendaklah engkau keluar dan hentakkanlah tongkatmu dan engkau akan melihat laut akan menjadi kering dan aku hilangkan takut dalam dirimu dan engkau tidak akan terkejar. Ingat Bu, buka lagi nanti. Buka lagi pelajaran Jumat yang lalu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dihilangkan takut kepada Musa dan kaumnya. Dan kita di sini umat Muhammad juga begitu, dihilangkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah. Dalam konteks ini ibadah haji dan umroh. Tetapi nanti yang melebarnya makna ini, kalau kita sudah melakukan ibadah, maka itu memang akan diberikan Allah. Rasa tenang, rasa damai dalam diri, maka ditariklah rasa takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya kan? Jangan takut, jangan gundah, jangan gelisah. Makanya nanti lawan daripada itu, orang kafir itu susah, payah, sumpek,
Ah, kan ada Bu model begini misalnya, semoga Allah selamatkan kita. Nggak tahu mau buat apa ya. Nah gitu ya. Kok udah siap masak, udah siap apa lah ya. Mau buat apa ya? Nggak tahu mau buat apa ya. Nah gitu. Tapi nanti orang-orang beriman nggak cukup waktu. Karena semuanya sudah tertata. Ini sudah kegiatannya. Makanya nanti ada sahabat ketika dia diajak jam berapapun dia siap. Yuk kita ke sini, ayo. Karena nggak ada agenda. Nggak ada kegiatan. Nah, jadi ingat, ini rahmat Allah. Apa ditarik? Wala takhafu. Maka ditarik rasa takut kita. Dan rasa takut ini Bu yang paling tinggi adalah ketika sakaratul maut. Semoga Allah selamatkan kita. Orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah dan murni, tulus, ikhlas karena Allah dalam beribadah, itu maka matinya husnul khatimah. Mautnya husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu ketika hidup di dunia ini penuh khauf, kita penuh kepada Allah. Takut kalau-kalau dapat su'ul khatimah, maka kita berharap kepada Allah. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah aku jika waktunya tiba husnul khatimah. Jauhkanlah aku dari su'ul khatimah. Kita mohon kepada Allah. Dan ketika kita meminta takut kita kepada Allah, maka nanti Allah hilangkan takut kita ketika sakaratul maut. Tapi kalau nggak pernah rasa takut itu ada dalam diri terhadap ini su'ul khatimah atau husnul khatimah, maka itulah manusia yang paling takut nanti ketika sakaratul maut. Nah, tentunya ini dari amalan. Maka para mufassir mengatakan di sini, nikmat yang paling besar diberikan kepada orang mukmin, maka ditarik rasa takutnya. Sampai-sampai Bu, itu kaum musyrikin Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka keluar sendiri dari kota Madinah, tidak diusir. Itu kan ada soal hasyar tuh, pengusiran. Tapi nanti setelah itu ada mereka yang keluar sendiri karena takutnya. Karena mereka sudah minoritas. Takutnya mereka, bukan diusir lagi, takut pada dirinya, maka mereka keluar dengan sendirinya. Itulah mereka keluar tanpa peperangan. Mereka nggak betah lagi di situ, dimasukkan dalam dirinya rasa takut kalau mereka tetap tinggal di kota Madinah. Dan hari ini kota Madinah itu full bersih, seluruhnya orang mukmin, sampai seperti itu. Hari ini kita sebagai seorang muslimah, kita katakan, apakah seorang ibu ya, apakah seorang anak, kita katakan, apakah seorang istri, rasa takut apa? Takut tua, ya kan Bu? Takut tua. Makanya banyak orang sekarang oplas-oplas karena takut tua, ya kan Bu? Takut tua, takut miskin. Dari takut miskin itu maka dia tidak bersedekah, ya kan Bu? Takut miskin, takut kalau tidak ada perlindungan, makanya dia tidak mau pergi, tidak mau berhijrah. Siapa kawan saya, siapa ini saya. Nah, itu hati-hati, takut-takut yang alam dada seperti itu lemahnya iman. Penguatnya, apapun amal soleh kita lakukan. Makanya ada zikirnya, ada sholatnya, ada infaknya, ada zakatnya Bu ya. Ada baca Qur'annya, ada menuntut ilmunya, ada memaafkannya. Ada sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Itu banyak kan. Nanti memang ditarik Allah rasa takut itu. Dan semua yang kita lakukan landasannya adalah ilmu. Ilmu ya, karena Allah dan karena Rasulullah. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Disitulah kita bersungguh-sungguh datang pergi mengaji. Maka dikatakan apa? Yang paling mudah disesatkan adalah mereka yang tidak berilmu. Yang paling mudah disesatkan. Mereka yang tidak punya, karena tidak tertancap ke dalam bumi, tidak menghujam ke dalam bumi. Kalau rame, datanglah dia. Kalau sepi, ya akan ku datang. Itu kan? Ini kalau sendiri nggak dia kerjakan, kalau rame barulah dia kerjakan. Maka dalam Islam janji Allah Subhanahu wa taala la takhafun, maka dihilangkan rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Maka Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan yang sangat dekat kepada Rasulullah dan pengikutnya. Fathan qarib, kemenangan yang dekat. Dan betul Ibu. Ya betul. Setelah itu maka Rasulullah balik kembali ke kota Madinah. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah itu, maka Rasulullah membawa lebih banyak lagi kaum muslimin untuk datang ke kota
Mekah. Dan pada waktu itu Rasulullah bisa melaksanakan haji wada dengan jumlah yang sangat besar. Itulah kemenangan. Jadi dikatakan fathang qariba, kemenangan yang dekat, ya kan? Ada fatham mubina, kemenangan yang nyata. Jadi ada cita-cita, ada hasil yang tampak. Kita ini baru nampak kemenangan nanti kalau ada cita-cita kita yang tinggi. Jadi obsesi cita-cita harus ada. Maka dalam ibadah haji ya, ada doa kan, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Itu kan diajarkan Rasulullah. Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah hajiku ini haji yang mabrur. Haji yang tidak tersisakan lagi keburukan, tapi seluruhnya menjadikan kebaikan. Jadi kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh itu tidak tersisa keburukan, Ibu. Yang buruk-buruk udah dilepaskan Allah semua di sana. Udah, tinggallah nempel semua kebaikan. Nah, tandanya apa? Ini ada tanda orang mabrur. Tanda orang mabrur adalah suka berbagi makanan. Itu hebat, Ibu. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa tanda orang ibadahnya hajinya mabrur? Dia itu ketika pulang dari sana suka berbagi makanan. Berbagi makanan. Ini kan luar biasa, Ibu ya. Enggak dibilang lagi rukuk, sujud, enggak bilang lagi tuh. Enggak bilang lagi orang yang puasa Asyura, orang yang puasa, enggak ada lagi tuh. Tapi dikatakan berbagi makanan. Ini luar biasa. Dan orang yang lisannya terjaga dan membahagiakan. Lisannya nih, lisannya kalau jumpa orang, Masya Allah Ibu, luar biasa gitu ya. Ini kita biasakan Bu, kita biasakan nanti akhlak sama kita. Kemanapun kita pergi ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu kan. Saya bilang, Masya Allah, enak kali ya Bu tinggal di sini. Ya kan? Saja kok, kalau memang nggak enak macam mana? Karena nggak enak hati kita itu memang karena nggak bersyukur kepada nikmat Allah. Coba kalau kita berada di Palestina, enak apa enggak? Kita bandingkan dengan situasi ya, seperti kita tinggal di Aceh ini. Luar biasa kan, Bu? Saya baru pulang tadi jam 11 dari Kota Medan. Jalan jam 11 tadi. Saya lihat gitu. Begitulah rapat-rapatnya rumah ya. Kalau saya tinggal di Masabak ini kan masih ada tanah nih kan. Masih ada. Kalau saya pulang kampung lebih lapang lagi. Waktu berjalan ya Allah, begitulah enaknya hidup di Aceh. Itu. Ya kan, Bu? Kita berjalan kan? Tapi kalau kita mau bandingkan dengan lapangan bola, ya sempit lah ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang kita katakan di bawahnya lagi, kita mendapat nikmat yang sangat besar. Dulu Bu, nenek-nenek kita nggak bisa kumpul-kumpul kayak begini. Ya kan? Pada masa ingat G30 SPKI, siangnya malamnya, apalagi di atasnya lagi ya, penjajahan segala macam, nggak bisa kumpul-kumpul. Hidup lampu pun nggak bisa. Tapi kita bisa pilih sekarang, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, siang, malam, mau dimanapun, ada nggak buka kajian? Asal kita mau kan? Maka kata Rasulullah, semua kamu bisa masuk surga, kecuali yang tidak mau. Emang ada ya Rasulullah yang tidak mau? Ya, siapa? Yang tidak melaksanakannya, yang enggan. Rupanya ada orang enggan masuk surga. Ada yang enggan masuk surga. Aneh kan, Bu? Enggan masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Yang tidak mau. Berarti tidak mau datang, tidak mau mengikuti. Asal kamu mau masuk saja, rahmat Allah akan masuk. Nah, makanya kita lihat dalam Islam ini, ketika kita belajar Quran, kita sedang belajar seluruhnya. Dan di sini kata Allah, nyatalah bahwa Allah mengatakan fathang qariba. Maka fathang qariba ini adalah kemenangan. Wahai Rasulullah, dekat kali sudah kemenangan. Jadi Bu, perjanjian Hudaybiyah itu 10 tahun genjatan senjata. Tapi mereka, kaum musyrikin, itu melanggar perjanjian itu. Ya Bu ya? Maka kita pertama 10 tahun genjatan senjata. Mereka melanggar perjanjian itu. Dan dari 10 tahun perjanjian itu, maka banyaklah kaum muslimin yang masuk ke dalam Islam. Kaum musyrikin yang masuk ke dalam Islam, akhirnya apa? Jumlah kaum muslimin menjadi banyak. Ini adalah hikmah, rahasia, kerelaan hati Rasulullah SAW menerima keadaan pada waktu itu yang tidak baik-baik saja.
dan kerelaan daripada kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah padahal belum tahu di depannya ada apa. Tapi yakinlah ketika kita bersama guru, ketika kita bersama yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mungkin dia membawa kamu kepada kesesatan. Maka janji Allah ya, sifat kita apa di sini? Maka dikatakan la takhafu, dihilangkan rasa takut dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Maka dikatakan Allah, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Ya, liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Maka dikatakan Allah, dialah siapa dia? Dialah Muhammad. Maka dialah Allah yang mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk, memberi hudan kepada kamu, maka ikutilah, maka kuatkanlah agama ini dan sucikanlah, ya, sucikanlah agama ini. Wa kafa billahi syahida, sungguhnya Allah menjadi saksi. Dan kita di bulan Muharram ini, ya kan, ini banyak sekali sejarah-sejarah yang terjadi tentang bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ayat ini menceritakan tentang kemenangan kaum muslimin, terutama apa? Kemenangan bisa memasuki Masjidil Haram. Kemenangan untuk bisa masuk kota Makkah Al-Mukarramah. Untuk bisa bertawaf di Baitullah, mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Karena dulu Lata Uzza itu ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Maka tadi Bu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita pergi berhaji, kalau kita pergi berumrah, kita berdoa Allahumma ij'al hajjam mabrura, Allahumma ij'al umratam mabrura. Maka hilangkanlah sifat buruk padaku ya Allah dan masukkanlah sifat-sifat baik. Kumpulkanlah semua sifat-sifat baik. Proses. Makanya boleh Bu orang pergi sekali, 2 kali, 3 kali, boleh, tidak dibatasi. Tapi ingat, ya Allah hadirkanlah aku ke tanah suci dengan sebaik-baik keadaan. Dengan penuh tadarru'au wa khufiyah. Bukan karena kesombongan, tapi karena bersyukur kepadamu ya Allah. Karena ingin melihat keagungan dan kebesaranmu ya Allah. Wa sa'iyam mashkura. Jadikanlah sa'iku ya Allah, sa'i yang betul-betul bersyukur kepadamu ya Allah. Kenapa kita bersyukur? Kalau kita hari ini bekerja langsung dapat. Tapi Siti Hajar bolak-balik belum dapat. Ya kan Bu? Siti Hajar, kita hari ini Bu, kalau kita bekerja jadi guru, jadi apapun, setiap kali bekerja, udah tahu kita kan, hasilnya tanggal 1, tanggal 25, terima gaji kan? Apapun yang kita kerjakan, bahkan orang sekarang bisa bilang begini, boleh saya bantu, berapa fee-nya? Ya kan, berapa fee? Nah gitu kan, orang sekarang, Siti Hajar mau minta fee sama siapa? Nggak ada. Maka wasa'yam masykura, jadikanlah ya Allah ikhtiarku ini, ikhtiar yang sangat aku syukuri ya Allah. Makanya Bu, kita nggak boleh mengeluh lagi. Profesi apapun kita, ibu guru kah, pembantu rumah tangga kah, ya kan, tukang sapu kah, tukang masak kah, jadi ibu rumah tangga tok kah, nggak boleh ngeluh lagi. Kenapa? Itu yang sudah Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan itu wasilah surga kita. Dimanapun posisi kita hari ini, itu wasilah surga kita. Yang bahasa kita, enak ya kalau saya jadi guru, banyaklah pahala. Kata guru, payah belajar tiap hari. Gitu Bu? Enak ya jadi ibu rumah tangga, duduk tinggal masak, tinggal ini. Gitu kan? Kata ibu rumah tangga, enak lah kamu pakai baju PNS tiap hari. Nah, saya kepingin kali pakai baju itu. Makanya ada seorang suami ketika istrinya kepingin kali bekerja. Kenapa Dek pengen bekerja? Iya Bang, kepingin pakai baju kayak ini. Apa dia bilang, saya jahit kan boleh? Dijahitkan baju PNS Bu, kasihkan nama istrinya. Kan cantik baju pergi undangan lagi kan? Yang gitu kan? Mau dapat gaji Bang, saya gaji kamu. Nah gitu Bu ya. Seperti itu. Jadi merasa enak yang ada pada orang lain. Itu tidak seorang mukmin ya Bu. Orang mukmin itu memang hatinya lapang. Dari mana kita dapat tuh? Itu anugerah Allah. Wasa'yam masykura. Jadikan ikhtiar kita ini ikhtiar yang sangat kita syukuri. Sangat bersyukur sekali. Makanya bahasa kita kalau minta sama Allah, ya Allah aku syukuri semua nikmat yang kau beri ya Allah. Sungguh banyak ya Allah nikmat yang kau beri. Segala puji bagimu ya Allah telah memberi nikmat ini. Dan sambungkanlah nikmat ini dengan nikmat akhirat ya Allah. Macam mana nikmat akhirat? Hari ini ya Allah aku begitu sangat bersungguh-sungguh untuk beramal. Maka jadikanlah ini apa yang kau sukai. Dan nanti di yaumil akhir pertemukan aku dengan zatmu ya Allah. Sebagai balasan keikhlasan kita. Kan gitu kan Bu? Yang kita harap rahmat Allah, ridha Allah.
Itu. Nanti Allah buat kita tenang. Ada tenang, nggak ada juga tenang. Wasa'yam mashkura. Maka disambung lagi, wazanban maghfura. Ya Allah, jika ada dosa-dosaku, jadikanlah dosa ini menjadi ampunan. Bukan dosa ini kemarahanmu ya Allah. Dan siapa kita Bu yang nggak berdosa? Makanya sudah bolehlah ya kita sebagai seorang ibu yang hari ini sudah berusia mungkin di atas 30 tahun ya hari ini. Sudah bolehlah kita dawamkan sholat-sholat taubat kita. Jadi doa itu Bu harus kita selaraskan dengan amalan. Waktu kita bilang wazanban maghfura, ya Allah dosaku ampuni. Betul kata Allah, mana? Tunjukkan kepadaku mana cara agar engkau bisa aku ampuni dosa-dosamu. Maka kita setiap hari ya, ambillah wudhu, salat tobatlah kita. Sengaja aku salat tobat ya Allah karena engkau ya Allah. Waktu kita salat tobat kita doa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Boleh kan Bu? Pokoknya arah ke sana. Yang ngasih mau minta rezeki aja minta rezeki. Ya kan Bu? Kita minta sama Allah keampunan. Karena kalau dia diampuni, udah beres kita. Kalau kita udah diampuni, lisan kita akan terjaga. Nih lisan. Akan terjaga. Kita berkawan bertiga, supaya jumpa berdua. Terjaga juga lisan kita untuk tidak membicarakan yang ketiga. Tapi kalau dosa kita belum diampuni, kita kawan besti bertiga, waktu berdua ceritakanlah yang besti ini. Ya kan? Waktu kita nanti berdua yang ini, ceritakan yang tengah nih. Waktu kita berdua ini cerita, akhirnya apa? Yang bertiga ini jadi bersatu masing-masing. Kenapa? Ini marah sama ini marah sama ini. Ya kan? Karena tidak terjaga. Jadi kita perlu sekali wazanban maghfurah. Ampuni ya Allah semua dosa. Tapi wujudnya mana kata Allah? Mau kita bilang bahasa gini kata Allah. Bantulah aku kata Allah. Walaupun aku sangat kuasa. Bantulah aku untuk mengampuni semua dosa-dosamu. Kita tanya lagi, ya Allah macam mana caranya? Bangunlah. Bangunlah. Ya kan? Buat waktu, buat agenda untuk sholat taubat. Bu, untuk sholat taubat. Memohon ampun kepada Allah. Habis kita sholat taubat, kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bantulah aku. Ikut petunjuk-petunjuk Rasulullah. Berkatakan bahwa liyuzhirahu 'alad dini kulli. Sucikanlah, ya kan? Sucikanlah agama ini. Sucikanlah agama ini, jangan cemarilah agama ini. Maka kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat taubat itu Bu sudah menjadi muakkadah bagi mereka-mereka yang sudah senior, bagi mereka-mereka yang sudah berjalan di atas permukaan bumi ini dengan jumlah hayat tahun yang lama. Kita mengulang-ulang sujud kita kepada Allah. Itu menjadi satu amal yang sangat pamungkas. Memohon ampun kepada Allah. Dan kita tahu, nah ada kita yang nggak berdosa. Apalagi dosa kita sama anak. Dan kita istri, paling banyak dosa kita sama suami. Kalau sama mama kita, ta'zim, hormat, bagus. Tapi sama suami. Apalagi yang menikah yang sebaya. Ada sebaya? Kawan-kawan SMA dulu. Kawan-kawan kuliah dulu. Jadi suaminya, gajinya pun lebih gede dia. Gajinya lebih besar dia, nggak ngaji pula. Nah, udahlah. Ibaratnya jadi satpam lah suaminya. Tinggal lapor aja ya. Nah, sampai nggak lapor pun nggak masalah. Sampai seperti itu. Jadi akhlak. Nah, makanya kita lihat bahwa seorang wanita ketika dia dengan pasangannya hubungannya tidak baik-baik saja, rukuk sujudnya tidak dihitung oleh Allah. Kita tentu akan bilang, ya Allah kok gitu kali ya. Nah, gitu kan. Kenapa begitu sekali? Karena apa? Dosa kita terkait dengan hablum minan nas. Terkait dengan hablum minan nas. Hablum minallah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Maka kita mohon sama Allah wa dzanban maghfurah. Jadi doa ini bukan saja untuk orang yang sudah berangkat ke haji, Bu ya. Dari sekarang kita mohon ya diberikan haji yang mabrur. Caranya macam mana? Ya pergilah berhaji. Macam mana kita mau berdoa haji mabrur nggak pergi berhaji kan gitu. Maka nanti kita diikhtiarkan oleh Allah untuk pikiran kita, jiwa kita penuh ke sana. Akhirnya apa? Disampaikan hajat kita. Sama seperti kita berdoa Rabbana hablana min azwajin. Kalau orang misalnya belum berkeluarga, boleh nggak doa itu? Boleh.
Nanti akan didatangkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, akan didatangkan bahwa orang-orang terdekatnya orang-orang yang salih dan bertakwa kepada Allah, boleh. Jadi bukan harus doa itu syaratnya harus berkeluarga, syaratnya harus pergi ke haji, enggak. Kita mohon sekarang, ya Allah berikan aku ya Allah haji yang mabrur, sa'i yang penuh aku syukuri, ya kan? Sa'i itu pengertian luasnya juga adalah mereka yang ikhtiar, yang berusaha bersungguh-sungguh, tapi usahanya sangat dia nikmati. Sampai seperti itu. Wa zanban maghfurah wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah perniagaan yang tidak bangkrut. Apapun yang kita niagakan, perniagaan yang tidak bangkrut. Apa maksudnya bangkrut? Bangkrut itu dua, Ibu. Pertama, bangkrut di dunia memang tidak ada hasil. Bangkrut di akhirat, seluruh jejak-jejak kerjanya itu neraka jahanamnya. Apapun yang dihasilkan itu, bangkrut itu menjadi neraka jahanam, bukan menjadi surga. Dan kalau kita perempuan lah kita katakan, contoh ya, kita dapat gaji misalnya, dapat hasil dari perniagaan, maka dibelilah pakaian. Tapi pakaian yang bukan menutup aurat. Pakaian yang bukan untuk menjaga aurat. Punya uang lebih, oplas. Ya kan? Maka hasil niaganya kebangkrutannya, bukan hasil niaganya menjadi surganya. Tapi kalau sudah ada iman otomatis hasil niaga kita kemana kita beli? Aku maulah ke tanah suci. Kan gitu kan? Aku maulah untuk membuat rumah orang tuaku. Aku maulah menghajikan orang tuaku. Kemarin ada sahabat saya belum berangkat ke tanah suci lagi. Mungkin fitnah ya saya, tapi saya cita-cita kali memberangkatkan saya dan memberangkatkan mertua dan orang tua saya. Ini kan luar biasa ya. Mertuanya berarti apa? Ayah ibunya kan? Ayah ibu dari suaminya, dan barulah dia berangkat. Ini orang seperti ini, seluruh niaganya itu surga baginya. Seluruh niaganya itu surga baginya. Kemarin Ibu, saya ke Medan. Ada seorang anak tunggal. Dia punya tanah kurang lebih sekitar 1000 meter. Di kota Medan kan luas ya, tanah 1000 meter. Apa dia bilang sama mamanya? Mama sayang sama tanah mama. Iya, ini semua untuk kamu. Boleh nggak Ma, rumah ini kita wakafkan? Kata mamanya, jadi kamu, kalau mama mau lebih besar manfaatnya, mama wakafkan, saya mengelolanya. Kata dia, apa yang terjadi Bu? Sekarang, tanah yang 1000 meter itu udah jadi 4 lantai ke atas. Jadi dia jemput saya di bandara, lalu kami pergi ke sana, dia bilang, Ustazah singgah tempat saya, boleh. Maka ketika itu saya pergi, saya lihat, Masya Allah, 4 lantai ke atas, itu seluruhnya anak hafiz-hafizah. Anak hafiz-hafizah semua. Kira-kira mamanya senang nggak teman-teman? Iya kan? Tapi anak mana mau kita dapat kayak begini? Banyak nggak anak yang kayak begini? Anak tunggal itu, anak tunggal satu-satunya. Apa dia bilang? Saya memang sendiri saja, tapi anak saya udah banyak sekarang. Iyalah, itu 1, 2, 3, 4 lantai semuanya. Itu. Makanya ketika itu dia tanya kepada ibunya, boleh nggak kemanfaatannya dia besarkan lagi? Makanya ibunya bilang, memang harta ini harta ahli waris untuk kamu. Cuma satunya dia. Kan? Maka dia yang kembangkan. Dan akhirnya sekarang berkembang. Itu luar biasa. Dan kalau bukan karena iman dalam dada, ya kan? Itu tidak ada. Tidak ada. Maka kita lihat manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya berkesempatan. Tapi yang ada iman. Kalau ada iman, maka kesempatannya menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak ada iman, kesempatannya menjadi kesempitan. Karena setelah dijual, tidak ada apa-apa lagi. Setelah dijual, memang kita dapat keuntungan sementara. Setelah itu akan habis. Maka akan ada derita dunia dan akan derita akhirat. Maka kebangkrutan itu dua. Kebangkrutan di dunia yang memang tidak ada hasil. Dan hebatnya orang beriman, kalau dia niaga, ternyata tidak berhasil. Tapi dia tulus memang karena Allah. Maka ini pun menjadi ampunan untuknya. Tapi kalau dia berhasil, dia dapat dua. Dia dapat keuntungan duniawi, dan dia dapat keuntungan nanti keselamatan di yaumil qiyamah. Jadi seperti itu. Nah, orang-orang menirunya, itu juga dia mendapatkan free. Mendapat apa? Mendapat fee-nya. Mendapat fee pahala. Jadi kalau kita misal hari ini, saya contohkan beliau. Maka beliau enak duduk di rumahnya, tidur siang kita katakan. Beliau juga mendapatkan pahala karena kita menceritakan ini. Itu belum wafatnya.
itu belum wafat. Nah, kira-kira Bu, anak keturunan kita berharap juga menjadi mental-mental yang seperti itu. Menjadi pewaris Nabi, menjadi pewaris Rasul. Maka dikatakan wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, cukuplah Allah menjadi saksi niat baik, niat-niat yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Jadi peristiwa bulan haram itu dengan banyaknya Rasulullah ya menceritakan tentang bagaimana ketika Rasulullah berhijrah, bagaimana setianya para sahabat, bagaimana bersungguh-sungguhnya sahabat mendalami agama ini. Nah, ini kita contoh. Ya, kita contoh berharap walaupun tidak seperti sahabat, tapi adalah mirip-mirip kayak gitu. Ya, mirip-mirip kayak gitu. Supaya apa? Karena ketika kita berusaha meniru itu, maka ampunan itu pun akan dapat. Jadi ketika kita mengatakan wa tijaratan lan tabur, ya Allah, jika aku berniaga, jadikanlah niaga yang tidak membuat aku bangkrut ya Allah. Yang tidak membuat aku merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Nah, kalaupun merugi di dunia itu hanya sementara, tapi tidak untuk rugi di yaumil qiyamah ya Allah. Jadi kita berharap Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari surah Al-Fat, ya kan? Ayat 26, 27, 28 dan terakhir nanti Ibu di ayat 29. Di ayat 29 maka Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dikatakan disambung walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Maka orang-orang yang bersama Nabi akan sangat tegas kepada orang-orang kafir, kepada orang yang kufur dan akan sangat saling mencintai, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Ini hebat nih. Cirinya orang yang berkarakter mukmin itu bahwa dia akan selalu bersama Nabi. Nabi kan udah gak ada. Maka sifat-sifat Nabi, ya kan? Contoh-contoh yang sudah Nabi buat ditiru, ya kan? Menjadi uswah, ya menjadi uswah, menjadi contoh teladan. Setelah itu apa? Dia selalu tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Dan berkasih sayang. Dan kita yang paling utama berkasih sayang kakak adik kita. Maka dikatakan orang berkakak adik, ya, kakak adik, abang, kawan-kawan kita. Ini berkasih sayang. Dan setelah itu baru lanjutkan berkasih sayang sesama. Nih seperti ini. Kawan-kawan yang seiman. Makanya kita di bawah itu kumpul 10.000, 20.000, 50. Dapatlah bubur Asyura. Ada kacangnya, ada bawangnya, ada apa lagi? Ada mentimunnya, ada macam-macam tuh, penuh, dapat. Ya kan? Padahal kita masak sendiri Bu, 2 kuali, lumayan tuh. Itu yang tukang masak, 2 kuali dari pagi sampai jam 11 tadi baru siap. Dari pagi. Tapi kalau kita kumpul, rame-rame, itu kan ada yang masaknya, ada yang belinya, itu bersama-sama. Untuk apa? Untuk waktu makan saling tersenyum bersama. Nah, waktu kita makan senyum bersama itu ampunan juga sama kita. Habis kita makan itu salat maghrib kita kan. Karena kita asar dulu belum makan nih. Kita belum makan nih. Maka kita salat maghrib. Makan kita di sini nanti bubur Asyura. Kemudian kita pulang ke rumah. Setelah itu kita bawa salat maghrib. Yang aduk-aduk itu waktu kita Allahu Akbar karena masih ada di sini nggak keluar semua kan. Nah, dia pun dapat juga ampunan. Makanya orang-orang yang mau wata'awanu 'alal birri bersama-sama dalam kebaikan, aku ikut walau 10.000. Maka dia mengatakan, saja ini nggak banyak, ini sangat berarti. Yang gitu. Nah, sering orang bilang, orang tawadhu dirinya, maaf ya ini sedikit. Maaf, emang harus begitu. Tapi kita yang menerima itu sangat berarti dan sangat besar. Karena kalau tidak ada yang sedikit, yang akan mungkin banyak. Coba tengok pasir di pantai. Pasir di pantai, dari butir yang terkecil, 1 titik. Tapi karena banyaknya, akhirnya bisa kita foto. Coba kalau Ibu foto setitik pasir, macam mana? Pungo, pakai mikroskop lah, baru nampak. Kan? Tapi karena pasir itu butiran yang sangat banyak, jadi indah apa enggak? Jadi indah. Nah, makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dikatakan di sini apa? Ruhama'a bainahum tarahum ruk'an sujada, dan engkau melihat, ingat Ibu. Ini kita kan duduk nih. Mau tahu mana umat Nabi Muhammad? Duduk rame-rame, pas waktu sholat masuk mereka sholat.
Maka dikatakan tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka ruku sujud. Jadi kalau kita berkawan-kawan, komunitas apapun, setelah kumpul-kumpul makan-makan tidak ada sholat, keluar aja lah. Nggak usah di situ lagi. Itu bangkrut nanti yaumil akhir. Itu bangkrut yaumil akhir. Nah ini kita lihat nanti kita nih. Kita duduk rame-rame, ada nggak asarnya? Kalau nggak ada asarnya, jangan datang lagi, Bu. Saja kami pulang ya. Semua pulang, tinggal saya sendiri. Mak saya pun pulang lah, ada suami saya di rumah. Apa yang saya di sini? Ya kan, Bu? Nah, kalau kita duduk seperti ini, kita bersama-sama duduk, lalu kita salat bersama-sama, itulah umat Rasulullah. Jadi semua yang kita lakukan semuanya berlandas. Semua ada hukum di dalamnya. Tapi saja kan perempuan utama salat di rumah, iya itu bab lain. Itu bab lain ya Bu ya. Bab dalam kita mengaji adalah menunggu datangnya waktu sholat. Maka menunggu waktu sholat itu adalah ampunan dan cahaya. Seperti cahaya matahari. Sebelum datangnya waktu sholat, kita sudah mengambil air wudhu, maka wajah ini disaksikan nanti di yaumil akhir seperti cahaya matahari. Walaupun sejumat sekali, itu cara pertama. Nanti yang lain lagi, hari lain tempat lain lagi. Hari lain tempat lain lagi. Nah cari di mana komunitas kita kalau duduk waktu sholat pulang. Nah, itu nggak usah gabung-gabung lagi lah. Ya Bu ya, nggak usah gabung-gabung lagi. Tapi kalau duduk sama-sama, makan sama-sama, lalu sholat bersama-sama, itu eratkan kembali persahabatan. Karena itu adalah perniagaan yang tidak akan bangkrut. Lalu di sini dikatakan apa? Maka dikatakan tarahum ruk'an sujada yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lakukan itu untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk dapat kursi. Bukan untuk dapat pembandaraan dunia, tapi mereka untuk mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Lalu nampaklah bekas asar kesalihan dari mereka sholat, dari mereka duduk menuntut ilmu, duduk bersama, nampaklah buah daripada akhlak mereka. Memaafkan, jiwa bersama, semangat bersama ya Bu ya. Nampak jiwa-jiwanya itu nampak ya. Maka dikatakan zalika matsalun fit Taurah, dan ini kata Allah sudah tergambar dulu di mana di kitab Taurat dan sudah juga di kitab Injil. Kazarin akhraja syata'u fa'azar fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'dhibu az-zur'a liyaghidha bihum al-kuffar. Maka orang kafir melihat seperti ini tidak suka. Karena orang mukmin itu seperti tunas yang menjulang tinggi. Jadi orang-orang mukmin itu Bu, ini ingat ya Bu ya, orang mukmin itu ibarat pohon, akarnya menghujam ke bumi, lalu nampak ke permukaan apa? Buah daripada amalnya. Dia bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita kakak, kita bermanfaat untuk adik-adik kita. Nggak usah besar-besar dulu lah. Kalau kita orang tua, maka kehadiran kita bermanfaat untuk anak-anak kita. Kalau kita misalnya menjadi seorang adik, kita bermanfaat untuk ahli keluarga kita. Jadi seperti itulah. Maka dikatakan bahwa seperti tunas pohon yang tunasnya tumbuh. Itu Bu, kalau pohon mangga itu, misalnya itu ada benalu ya. Lalu kita potong ya. Setelah itu nanti di batangnya itu akan tumbuh tunas baru. Tunas. Itu namanya pohon itu masih hidup kan. Tapi kalau kita seperti pohon kayu di bawah, kering tuh. Nah, itu nggak bisa lagi dia. Kering. Kenapa? Asupannya kurang. Kita ini kalau banyak kita bilang membaca ya, banyak memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini seperti tunas. Lama-lama orang suka melihatnya, orang kafir tidak suka melihatnya. Karena apa? Dia bisa menghalau orang lain kepada kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW dan pengikut-pengikut Nabi. Jadi kita menjadi apa Bu? Menjadi menginspirasi orang lain. Untuk adik kita, untuk anak kita, gitu. Menyemangati ya. Dan kita pun semangat. Bisa nggak kita semangati orang kalau kita nggak semangat? Mana bisa. Kita bersedih, kita gembirakan gimana? Nggak bisa, itu sandiwara. Ya. Jadi kita menyemangati. Maka dikatakan seperti wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Inilah janji Allah bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, dan bagi mereka ada ampunan dan ada yang dirahasiakan Allah. Apa di sini? Wa ajran 'azima. Ada pahala yang agung. Ini kita nggak tahu pahalanya.
Ya, ada pahala yang sangat agung baik di dunia maupun di yaumil akhir. Tapi yang jelas tadi dikatakan bahwa orang-orang mukmin itu sifatnya apa? Dianugerahkan Allah ketenangan dalam hidup. Dan kita berharap kita diberikan ketenangan hidup. Ya, karena bagi manusia yang tenang hidup di dunia, itu gambaran dia tenang di alam barzah. Bagi orang yang tenang di alam barzah, itulah tenang dia di padang mahsyar. Kalau tenang di padang mahsyar, otomatis pasti dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikut terus. Tapi kalau susah di dunia, kalau tidak diputuskan, alarm akan susah ketika sakratul maut. Kalau susah sakratul maut, alarm susah di alam barzah. Kalau susah alam barzah, berarti susah di padang. Kalau susah di padang mahsyar, otomatis disirat nggak lewat. Ya kan Bu, disirat nggak lewat. Jadi ngikut. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada jiwa yang nggak tenang, cepat terus. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi zikir-zikir itu kita kencangkan sembari kita maknai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai karakter daripada orang kafir dan karakter orang mukmin. Jadi anugerah Allah yang diberikan kepada orang mukmin, ketenangan, kedamaian, dan hasil. Dia seperti tunas yang menjulang tinggi. Seperti tunas yang terus berbuah yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan tauhidnya mengakar ke bumi. Ya Bu ya. Hasil pekerjaannya nyata. Ya Bu ya. Fathun qarib, fathun mubina. Hasil kemenangannya dekat dan kemudian nyata. Itulah kemenangan Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti. Dan mudah-mudahan kita lah pengikutnya Bu ya. Dan seluruh generasi kita sampai sana. Terus keturunan-keturunan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.